Sepanjang sejarah, banyak pemimpin dunia yang berpengaruh. Mereka menciptakan perubahan yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Namun, ada juga para pemimpin yang dikenang karena kegilaannya. Ini bukanlah hal baru. Sejak lama, orang-orang harus menghadapi penguasa yang seakan telah kehilangan akal dan bertindak di luar nalar. Berikut adalah daftar 7 pemimpin gila sepanjang masa dari zaman Tiongkok kuno hingga Rusia. Pertama, Kaisar Qin Shi Huang, si pencari keabadian. Qin Shi Huang naik ke tampuk kekuasaan sebagai kaisar pertama Cina bersatu pada abad ketiga sebelum Masehi. Begitu memperoleh kekuasaan, Huang terobsesi untuk mempertahankannya selama mungkin. Sebagai kaisar, Huang memiliki banyak musuh dan kerap menghadapi beberapa percobaan pembunuhan. Ia berkonsultasi dengan tabib yang memberinya resep seks yang sehat untuk menjaga vitalitasnya. Ketika gagal, dia mengonsumsi pil yang mengandung merkuri. Alih-alih sehat dan panjang umur, kesehatannya menurun. Begitu pula kewarasannya. Tidak putus asa, Huang beralih ke mistikisme. Petualang terhebatnya dikirim ke Pulau Keabadian untuk menemukan ramuan ajaib yang memungkinkannya hidup selamanya. Takut akan roh jahat, sang kaisar pun membangun sistem terowongan yang rumit yang menghubungkan 200 istananya. Semua upayanya terbukti gagal. Ia meninggal pada 210 sebelum Masehi. Kelak, Huang dikenal karena makamnya yang luar biasa yang dipenuhi dengan tentara terakota di Xi'an. Pasukan abadi itu diharapkan melindungi sang kaisar, bahkan sampai ia meninggal. Kedua, Charles VI dari Prancis yang percaya jika dirinya terbuat dari kaca. Charles VI dari Prancis dikenang karena dua hal. Itu adalah kekalahan telaknya dari Agincourt melawan Inggris dan fakta bahwa ia benar-benar gila. Pada tahun 1393, dia lupa namanya dan fakta bahwa dirinya adalah raja. Kemudian dari tahun 1395 sampai 96, sang raja mengklaim jika dirinya adalah Saint George. Ia mengenali para pelayan dan pejabatnya, tetapi tidak dapat mengingat istri atau anak-anaknya. Seakan masih belum cukup daftar kegilaannya. Pada 1405, dia menolak mandi atau mengenakan pakaian bersih selama 5 bulan. Setelah kegilaan terakhir ini, catatan tentang penyakit mentalnya semakin langka. Diyakini ini bukan karena dia sembuh, tetapi karena serangan kegilaannya menjadi begitu banyak, sehingga orang menyerah untuk melacaknya. Charles pun percaya jika ia terbuat dari kaca. Akibatnya, sang raja menjadi takut pecah dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Charles akan duduk diam selama berjam-jam, dan bahkan sampai menjahit batang besi ke pakaiannya untuk melindunginya. Ketiga, Kaisar Romawi Caligula yang sadis. Kaisar Caligula dari Romawi pasti termasuk dalam daftar penguasa gila manapun. Caligula adalah seorang pemimpin yang kesadisan dan kebejatannya seakan tidak mengenal batas. Sebagai permulaan, Caligula mencoba mengangkat kudanya, Incitatus, sebagai konsul. Dia menunjuk seorang pendeta untuk melayani kuda dan membangun kandang marmer yang menakjubkan. Lalu, banyak cerita tentang kesadisannya. Misalnya, suatu hari di Circus Maximus, Caligula sedang menikmati tontonan ketika tiba-tiba tidak ada penjahat untuk diumpan ke singa. Caligula menyuruh 5 baris pertama penonton diseret dari tempat duduknya dan dilempar ke arena. Akibatnya ratusan meninggal. Di lain waktu, ketika seseorang menghinanya, Caligula menanggapi dengan mengeksekusi keluarga pria itu di depan orang banyak. Caligula juga dikatakan sangat bejat. Konon dia melacurkan saudara perempuannya kepada pria lain untuk hiburannya dan tidur dengan saudara iparnya. Keempat, Kaisar Romawi Nero, si pembunuh ibu. Nero adalah salah satu kaisar Romawi yang dicap gila. Di awal pemerintahannya semua tampak normal. Seiring dengan berjalannya waktu, ia semakin jatuh ke dalam paranoia yang membuatnya sedikit gila. Namun,
Nero memiliki sisi yang lebih lembut. Pada saat Nero menjadi kaisar Roma pada usia 17 tahun, dia mempelajari seni. Kelak, Nero menjadi penyanyi, musisi, dan pembaca puisi yang berbakat. Dalam budaya Romawi, aktor dan musisi profesional itu setara dengan pelacur atau budak. Akan tetapi, Nero suka tampil. Sebagai kaisar, dia menyelenggarakan berbagai acara dan kompetisi yang ditampilkan di depan umum. Nero bahkan melangkah lebih jauh dengan memasuki Olimpiade dan memaksa penyelenggara untuk menambahkan kompetisi seni. Tidak mengherankan Nero memenangkan setiap pertandingan yang diikutinya. Dia sangat suka tampil dan bermain begitu lama. Konon, itu membuat para penonton mencari berbagai alasan agar bisa melarikan diri dari pertunjukannya. Pria tua akan berpura-pura mati dan wanita berpura-pura melahirkan hanya untuk melarikan diri. Nero juga memiliki kebiasaan membunuh orang-orang yang dekat dengannya. Semuanya dimulai dengan ibunya. Alasannya, membunuh ibunya tidak jelas. Tetapi tampaknya setelah kematiannya, Nero mulai menderita paranoia. Lalu, ada juga yang mengatakan bahwa Nero membunuh istri pertama dan keduanya. Itulah keempat pemimpin gila versi National Geographic Indonesia. Untuk mengetahui kelanjutan siapa lagi yang dianggap sebagai pemimpin gila, saksikan video part 2 ya sahabat.